Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Mari kita pembelajaran online kembali. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sikni ilma warsukni fahma, amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Tentunya kalian masih ingat apa arti dari sumber daya alam? Ada yang tahu? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang berkaitan dengan sumber daya alam ini terdapat hak dan kewajiban. Hak kita apa? Hak kita terhadap sumber daya alam adalah memanfaatkan seluruh sumber daya alam. Sedangkan kewajiban kita adalah menjaga sumber daya alam agar tetap lestari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban kita itu bisa kita terapkan. Salah satu contohnya adalah tidak membuang makanan yang kita makan. Ketika kita mau makan, ambil secukupnya dan dihabiskan. Jangan sampai kita menyisakan kemudian dibuang. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan, yang tidak bisa menikmati seperti apa yang makanan kita nikmati. Jelas anak-anak? Ya. Selanjutnya, kenampakan alam yang ada di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah wilayah daratan, yang kedua adalah wilayah perairan. Nah, yang termasuk wilayah daratan itu pun terdiri dari bermacam-macam. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah mempunyai ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Sedangkan tanaman yang cocok di dataran rendah adalah padi, sagu, palawija, dan kelapa. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Tanaman yang cocok di dataran tinggi seperti sayur mayur, teh, cengkeh, dan kopi. Yang ketiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitar dengan ketinggian lebih dari 600 meter. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain. Adapun manfaat gunung dan pegunungan adalah sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur, Gunung Merapi yang ada di Jogja. Yang keempat, lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekungan di sekitarnya. Di kanan kirinya terdapat sungai. Contoh lembah yang ada di Indonesia adalah lembah Baliem yang ada di Papua. Kemudian ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas, banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. Contoh ngarai Sianok yang ada di Sumatera Barat. Yang kelima, tanjung dan semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan tanjung dengan semenanjung adalah ukuran semenanjung lebih besar daripada tanjung. Kemudian contoh tanjung yang terkenal adalah Tanjung Priuk di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Kemudian wilayah perairan. Yang termasuk wilayah perairan, 1. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan.
Sungai memiliki hulu yang terdapat di gunung dan biasanya sungai bermuara di laut. Manfaat sungai untuk perairan, transportasi, keramba atau memelihara ikan, dan MCK, mandi, cuci, dan kakus. Sungai itu memiliki endapan lumpur. Jika endapan lumpurnya itu membentuk sebuah daratan, maka disebut dengan delta. Contoh delta yang ada adalah delta Sungai Mahakam. Yang kedua adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau ada dua macam, yaitu danau alam dan danau buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa meletus Gunung Merapi, pengikisan tanah, dan pergeseran permukaan bumi. Sedangkan danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Contoh danau buatan yaitu Waduk Jatiluhur yang ada di Jawa Barat. Sedangkan manfaat danau untuk perikanan, perairan, atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Penampakan yang ketiga adalah rawa. Rawa yaitu tanah yang rendah dan digenangi air dan banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Manfaat rawa sebagai cadangan air, mencegah banjir, dan sumber makanan. Yang keempat, penampakan alam yang keempat adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi pulau besar, pulau kecil, atau benua. Manfaat laut sebagai jalur lalu lintas kapal dan sumber makanan. Yang kelima adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Contohnya selat adalah Selat Madura, selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Kemudian yang keenam adalah teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam serta kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sekarang, ayo kita latihan. Jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tulis di buku, kemudian dikirim kepada ustadzah wali kelas masing-masing. Sebelum mengakhiri, apabila ada kesalahan, ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.